Shalom kasih Kristus, bagaimana kabarnya hari ini? Doa dan harapan saya tetap dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan. Tetaplah semangat, sukacita, damai sejahtera, dan kesehatan Tuhan melingkupi kita semua. Sekarang mari kita siapkan hati kita untuk melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini. Minta agar Roh Kudus membuka hati dan pikiran kita menjadi pribadi yang berkualitas. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kesempatan dan waktu yang Kau berikan dalam kehidupan kami sehingga kami dapat kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan pada hari ini menguatkan iman kami sehingga kami memiliki satu kehidupan yang sungguh benar-benar tertanam di dalam Engkau. Kami tahu bahwa Engkau mengetahui setiap kehidupan kami. Bahkan Engkau tahu sampai hal yang paling dalam, yaitu dasar hati kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami dalam nama Tuhan sekali berdoa. Amin. Kasih Kristus melekat dalam Tuhan bertema dasar hati kita. Firman Tuhan terdapat dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ayat ini adalah firman Tuhan yang disampaikan kepada Samuel saat Tuhan mengutus Samuel ke keluarga Isai untuk mengurapi anak Isai menjadi raja pengganti Saul. Ketika Samuel diperkenalkan dengan anak-anak Isai, dia terpesona melihat wajah dan perawakan kakak-kakak Daud yang ganteng dan tinggi perkasa. Tetapi Tuhan melarangnya melihat tampilan luar karena Allah menolak mereka. Dan ternyata Allah telah memilih Daud. Manusia sering terkecoh karena melihat tampilan luar, tetapi Tuhan melihat ke dalam hati. Dalam memilih apa yang kita ingin lakukan atau perbuat, biasanya bukan sekedar pilih. Tentunya setiap pilihan dilakukan berdasarkan pikiran dan pertimbangan yang matang. Dari pikiran dan pertimbangan yang matang inilah, maka kita dapat mengambil keputusan dan menentukan pilihan. Walau kita sudah berpikir dan berjuang keras untuk membuat keputusan yang tepat dan tidak salah dalam membuat pilihan, namun pada saat yang sama terkadang pilihan yang kita lakukan pun terpengaruh dengan apa yang dilihat oleh kita. Jadi keinginan dan selera hati yang banyak mendorong kita untuk membuat pilihan dan keputusan. Agar hidup kita senantiasa berkenan dan berguna bagi Tuhan, tentunya menguji diri kita menjadi hal yang penting, sehingga saat akhir dari kehidupan ini kita dapat memberi pertanggungjawaban dengan baik. Kekasih Kristus, menjadi sangat penting di mana setiap perbuatan, pikiran, perkataan, dan sikap harus benar-benar murni karena Tuhan mengetahui sampai ke dasar hati kita yang paling dalam. Mari kita kembali pada kisah Allah memilih Daud di antara saudara-saudara lainnya. Dituliskan pertimbangan Allah memilih karena Allah melihat hati dan bukan melihat apa yang dilihat orang. Pertimbangan seperti inilah sehingga Allah memilih Daud untuk menjadi raja Israel berikutnya. Hal yang patut untuk kita ingat saat sekarang di mana Tuhan sudah memilih kita bukan karena kita lebih baik dari orang lain. Itu semua semata-mata karena kemurahan atau anugerah Tuhan. Tuhan tidak dapat dibohongi oleh penampilan fisik atau perbuatan maupun kelakuan manusia. Karena semua itu dapat dibuat atau dilakukan oleh manusia. Tetapi kalau mau melihat manusia sesungguhnya, lihatlah hatinya. Karena dari hatilah terpancar kehidupan atau memancarkan siapa manusia tersebut. Sebagaimana tercatat dalam Amsal 4 ayat 23. Mari kita renungkan, apakah pilihan yang kita buat hanya berdasarkan apa yang nampak di depan mata kita? Apakah pilihan itu demi kepuasan hati kita saja? Terbukalah di hadapan Tuhan. Sesungguhnya bila kita tidak terbuka pun Tuhan tahu. Mengapa kita harus menutup-nutupi? Tuhan sangat menghargai dan sangat berkenan terhadap keputusan atas sikap keterbukaan kita. Untuk melihat isi hati manusia bagi Tuhan bukanlah sesuatu yang sulit. Sekalipun ada istilah yang mengatakan dalamnya lautan dapat diduga,
dalam hati siapa yang tahu? Sungguhnya bila kita pelajari dan perhatikan, isi hati akan terungkap dalam bentuk perbuatan nyata dari orang tersebut. Sehingga setiap perbuatan adalah cerminan dari isi hati orang tersebut. Tuhan ciptakan hati tentu memiliki fungsi, dan fungsi hati yang paling utama adalah menyaring darah yang berasal dari saluran pencernaan sebelum membawanya ke bagian tubuh lainnya. Jadi hati berfungsi untuk mengontrol secara fisik agar tubuh itu sehat, dan secara rohani agar pikiran dan rohani kita sehat. Sadarlah bahwa semua kemampuan kita bukan karena kehebatan kita, tetapi semata-mata karena anugerah dari Tuhan. Manusia mungkin bisa kagum dengan tampilan luar kita, tetapi Tuhan mampu melihat sampai kedalaman hati kita, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mari, apapun yang kita lakukan, pikirkan, dan katakan tidak menyimpang dari firman Tuhan, karena Dia mengetahui sampai dasar hati kita. Kekasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Bapa, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa matamu tertuju dalam setiap kehidupan kami. Bahkan matamu tidak pernah dibohongi dengan sikap dan penampilan luar kami, Tuhan. Karena Engkau mengetahui dasar hati kami, Tuhan. Biarlah kami terus membenahi kehidupan kami. Bahkan hati kami, penampilan kami sama dengan apa yang ada di dalam. Biarlah semua ini, Tuhan, untuk memberikan hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dan lewat kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan, Tuhan. Lewat semua ini juga, Tuhan, biarlah kami juga dapat mempertanggungjawabkan hidup kami, Tuhan. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.